Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari kami boleh lewati malam dengan tidur yang nyenyak. Dan sekarang hari ini Tuhan, biarlah jiwa kami Tuhan boleh menerima kebenaran firman-Mu, disegarkan oleh firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan buat hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom, selamat pagi. Saya membawa renungan tentang si bungsu yang beruntung. Ya, beberapa minggu yang lalu Pak Gembala berbicara tentang anak yang hilang. Sini kita ambil si bungsu yang beruntung. Kita lihat di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, tapi kita baca yang ayat 21 ya. Di mana si bungsu ini diberikan kesempatan untuk dia boleh berbalik dan menemui ayahnya dan minta pertobatan, dan dia juga diberikan kesempatan kedua untuk berubah ya hidupnya. Baca di dalam ayat 21, Lukas 15 ayat 21. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak." Ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Dan ayat 23, "Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita." Ayat 24, "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria." Ini ya, di dalam kisah si anak yang hilang ini, di mana kita sudah tahu, kita sudah membaca ya tentang kisahnya ya, di mana anak ini meminta warisan kepada ayahnya, dan ayahnya memberikannya karena saking sayang sama anaknya. Tetapi kalau menurut dunia ya, sebetulnya tidak mendidik ya seperti hal itu. Kadangkala orang tua kita baik atau tidaknya tergantung dari bagaimana hubungan dia dekat dengan Tuhan. Saya percaya ya, kalau seorang imam itu, seorang laki-laki itu hubungan dekat dengan Tuhan, dan Tuhan pasti berbicara sesuatu yang baik dan yang benar, itu yang bagaimana ya. Di dalam mendidik anak juga ya, dia pasti diberikan hal-hal yang kepekaan gitu ya. Bagaimana sih mendidik anak itu dengan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan ya. Kisah si bungsu ini ya, dia menyadari kesalahannya, dia mau bertobat ya. Jadi Tuhan begitu baik. Kalau kita lihat kadang-kadang kesempatan itu yang kedua kali, kadang-kadang manusia diberikan kesempatan dua kali untuk berbalik kepada Tuhan, belum tentu benar dia bertobat ya. Kadang-kadang malah dia mengulangi kesalahannya dengan lebih tidak baik lagi, saudara ya. Di sini dia mengakui kesalahannya kepada bapaknya. Yang pertama, dia meminta warisan sebagai ayahnya lagi masih hidup. Yang kedua, dia menjual seluruh harta warisannya yang diberikan kepadanya, yang sebenarnya tidak diperbolehkan ketika orang tua masih hidup. Yang ketiga, dia meninggalkan bapaknya. Sedang yang keempat, dia memboroskan harta warisan serta hidup berfoya-foya. Dengan perilaku dia ini, Tuhan masih memberikan kesempatan buat si bungsu ini kembali kepada bapaknya. Dan beruntungnya saudara, orang tuanya, ayahnya itu masih hidup. Sehingga terjadilah pemulihan di keluarga itu, di mana orang tuanya mengampuni anaknya, dan anaknya bertobat dan minta ampun. Dikatakan di dalam firman Tuhan, dia meminta ampun kepada Bapa di sorga dan kepada ayahnya. Kadang bersyukur saudara diberikan masih kesempatan untuk bertemu dengan orang tuanya. Mungkin pada satu ketika kalau kita bersalah kepada orang tua, tidak ada waktu kesempatan untuk bertobat, untuk datang menghampiri orang tua. Mungkin terlambat saudara ya, orang tua sudah tidak ada, orang tua sudah meninggal, atau salah satu anaknya sudah meninggal juga. Kita nggak tahu umur di tangan Tuhan saudara ya. Jadi dalam kesempatan ini, marilah saudara kita melihat kasih Bapa yang luar biasa. Orang tuanya, bapaknya ini mengampuni anaknya. Dikatakan di dalam kisah ini, dari jauh sudah dilihat anaknya. Ya, jadi kerinduan Bapak seperti Bapak kita di sorga, yaitu sedosa apapun kita, sejahat apapun anak itu, pasti orang tua menantikan kedatangan anak itu kembali ya saudara. Jadi melalui kisah ini kita boleh melihat bahwa kesempatan itu Tuhan baik ya saudara ya. Tuhan berikan kesempatan untuk anak itu kembali ke bapaknya, dan bapaknya melepaskan pengampunan. Pengampunan yang tidak terbatas ini melambangkan kasih agape Tuhan Yesus terhadap ayahnya ini saudara ya. Ayah ini mempunyai kasih agape di mana sejahat anak pun
senakal anak ini meninggalkan dia, tetapi dia tetap mempunyai kasih, yaitu kasih agape. Dia tetap merindukan anaknya ini kembali, saudara. Jadi seringkali di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Seringkali kita menjual Yesus dalam diri kita. Kita memilih kesenangan dunia, saudara. Kita memilih kesenangan dunia, berfoya-foya dengan dunia, tetapi kita meninggalkan Tuhan. Seringkali hati Tuhan sedih ya, saudara. Kita lebih mementingkan urusan dunia daripada Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan pemilik kehidupan dunia ini, saudara ya. Harusnya utamakan Tuhan, baru kita memilih kesenangan dunia yang kesenangan yang berikutnya. Terutama harus utamakan Tuhan, saudara ya. Jadi kita melihat ke kisah si bungsu ini, betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya ya. Diberikan kesempatan dia bertobat, ayahnya menerima dalam keadaan masih hidup. Jadi saudara, mari kalau kita mempunyai masih kedua orang tua kita, apabila kita bersalah, mari kita selesaikan selagi orang tua kita masih hidup. Supaya apa, saudara? Supaya penyesalan tidak terjadi belakangan, saudara. Mari bina hubungan yang baik antara keluarga, ayah, ibu, anak, semua terus terjalin dengan baik. Seperti kasih Bapa yang mengasihi kita, menerima kita apa adanya, saudara. Seringkali kita menyakiti hati Tuhan, meninggalkan Tuhan dengan menukar dengan kesenangan dunia, ya. Tetapi kita meninggalkan Tuhan demi kesenangan sesaat, saudara. Ingat, kita hanya kesenangan sesaat saja, ya. Tetapi hidup kekal hanya ada di dalam Tuhan. Seringkali kita menyakiti Tuhan, tetapi Tuhan begitu baik dan Tuhan begitu ingin rindu kita kembali kepada Tuhan. Mari saudara, orang-orang yang telah jauh daripada Tuhan kembali kepada Tuhan, karena umur tidak ada yang tahu, saudara ya. Kita masih sehat, besok kita dipanggil pulang Tuhan. Tidak ada yang tahu. Yang Tuhan mau hati kita selalu siap sedia dan ada di dalam kebenaran itu ya, saudara. Sehingga pada akhirnya semuanya boleh kita selesaikan sebagai pertandingan yang membawa kemenangan, saudara. Terima kasih. Inilah demikian renungan pagi hari ini, saudara. Sehingga kita berikan kekuatan. Mari kita lebih lagi dekat sama Tuhan. Tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Dan mari lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang menjadi Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami mengutamakan Tuhan dan menjauhi setiap pelanggaran-pelanggaran dan larangan-larangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan kami pribadi yang berkenan atas membawa hidup kami, saudara dan keluarga kami semua dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.